Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bayu Wicaksono, NIM 2019 51178. Kali ini saya akan menjabarkan hasil pekerjaan dari UTS saya di mata kuliah statistika dan probabilitas. Nomor 1, statistik adalah data statistik. Artinya bahwa statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan atau dengan bilangan lain, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Kemudian probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, nilainya di antara 0 dan 1. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama menjadi objek inferensi. Contoh populasi adalah semua penduduk di suatu wilayah, semua usaha di suatu wilayah, semua siswa di suatu sekolah, semua sapi dan kerbau di suatu wilayah, dan lain-lain. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang mempelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap sebagai gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Contoh sampel adalah 100 siswa dari SD A dan 50 orang dari Sanggar Tari A. Kemudian variabel merupakan gambaran pemikiran konsep yang terukur dengan skala tertentu yang nilainya bisa berubah-ubah, kemudian suatu hal atau konsep yang bisa diukur. Contoh variabel adalah tingkat penjualan produk, yaitu tinggi, sedang, atau rendah, dan tingkat kepuasan, sangat puas, puas, netral, tidak puas, dan sangat tidak puas. Kemudian variabel kontinu adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Contohnya adalah interval dan rasio. Kemudian variabel diskrit. Variabel diskrit adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Contohnya adalah data nominal, data ordinal, data kategorikal, dan data numerikal. Kemudian kita disuruh mencari median, mean, modus, kemudian kuartal 1, desil 3, persentil 30, rank, simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari tabel berikut. Pertama-tama kita harus mencari nilai tengah. Cara mencari nilai tengah adalah batas atas ditambah 0,5 ditambah batas bawah yang dikurangi 0,5, kemudian dibagi 2. Kita coba hitung salah satunya. 51 ditambah 5 ditambah 0,5 ditambah 44,5 dibagi 2. Ini adalah nilai tengah dari kelas ini. Kemudian untuk mencari fx, kita tinggal mengalihkan nilai f dan nilai x. Hasilnya adalah 1 dikali 48. Kemudian kita akan mencari mean. Rumus mean adalah sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx cara mencarinya adalah menjumlahkan semua variabel di kolom fx dan hasilnya adalah 3695. Begitu juga dengan cara menghitung sigma f dan hasilnya adalah 50. Kita memasukkan angka tersebut ke dalam rumus. 3695 dibagi 50 adalah 73. Dan ini adalah rata-rata dari data tersebut, data di atas. Kemudian untuk mencari median, kita harus mencari intervalnya terlebih dahulu. Cara mencari interval adalah jumlah frekuensi ditambah 1, kemudian dibagi 2. Dan hasilnya adalah 25,5. 25 terletak di
di antara kelas interval 73 sampai 79. Kenapa begitu? Kita jumlahkan semua frekuensi, tetapi tidak boleh lebih dari 25,5. Jika kita jumlahkan, variabel tersebut berada di antara 73 sampai 79. Kemudian rumus median adalah L0 ditambah C ditambah N bagi 2 dikurangi F besar dikurangi F kecil. Kemudian kita masukkan L0 nya adalah 72,5, C nya 7, N nya adalah 50 dibagi 2 dikurangi 23 dibagi 10. Hasilnya adalah 50 dibagi 2 adalah 25 dikurangi 23 dibagi 10. Dan hasilnya adalah 0,2. Kemudian 0,2 dikalikan 7, hasilnya 1,4, kemudian ditambahkan 72,5, dan hasilnya adalah 73,9. Kemudian kita mencari modus. Rumus modus adalah L0 ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Kita masukkan datanya ke dalam rumus. L0 nya adalah 58,5, C nya 7, B1 nya 15, dan B2 nya adalah 14. Kemudian kita hitung 15 dibagi 29 sama dengan 0,52 dikalikan 7, hasilnya 3,64 ditambahkan 58,5, dan hasilnya dari median tersebut adalah 62,14. Kemudian kita akan mencari kuartil 1. Rumusnya adalah N plus 1 dibagi 4. N nya adalah 50 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 12,75. Kemudian rumus dari kuartil 1 adalah L0 ditambah C dikali I kali N dibagi 4 dikurangi F besar dikurangi F kecil. Kita masukkan datanya. I nya adalah 1 dikali 50 dikali 4 dikurangi F besarnya adalah 3 dibagi F kecil 17. Kemudian 50 dikali 1 dibagi 4 adalah 12,5 dikurangi 3 sama dengan 9,5 dibagi 17 adalah 0,5 dikalikan 7, hasilnya 38,5 ditambahkan 58,5. Jadi kuartil 1 dari data di atas adalah 62,35. Kemudian kita cari desil 3. Intervalnya kita cari dulu. 3 di sini adalah desil keberapa? Berhubung di sini desil ketiga, kita inputkan 3 ditambah 50 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 15,3. Dan rumus untuk mencari desil adalah L0 ditambah C dikali I kali N dibagi 10 dikurangi F besar dibagi F kecil. Kita masukkan datanya. I nya adalah 3, N nya adalah 50 dibagi 10, F besarnya 3, F kecilnya 17. 3 kali 50 adalah 150 dibagi 10 adalah 15 dikurangi 3, 12 dibagi 17 adalah 0,7. 0,7 dikali 7 adalah 4,9 ditambahkan 58,5. Hasil dari desil 3 nya adalah 63,4. Kemudian kita cari persentil 30 terletak pada nilai ke-30 dikali 50 tambah 1 dibagi 100, dan hasilnya adalah 15,3. Kemudian untuk mencari persentil, rumusnya menggunakan L0 ditambah C dikali I kali N bagi 100 dikurangi F dibagi F kecil. L0 nya adalah 58,5, C nya adalah 7, I nya 30, N nya 50. Sekarang kita hitung 30 dikali 50
adalah 150, dibagi 10, 15, dikurangi 3, dibagi 17. Hasilnya adalah 0,7. Kemudian 0,7 dikalikan 7 adalah 4,9, ditambahkan 58,5 sama dengan 63,4. Ini adalah hasil dari persentil 30-nya. Kemudian kita mencari rank. Cara mencari rank adalah nilai tertinggi dari data di atas dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya adalah 97 dan nilai terendahnya adalah 48. Dan hasilnya untuk rank atau R adalah 49. Dan untuk simpangan rata-rata, rumusnya adalah sigma F kali X min X bar dibagi N. Sigma F X min X barnya adalah 561,4 dibagi 50 dan hasilnya adalah 11,228. Sedangkan untuk variansi S kuadrat, rumusnya sigma F X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Sigma F X min X bar kuadratnya adalah 8452,5. N nya adalah 50 dikurangi 1 adalah 49. Kemudian kita bagi 8452,5 dibagi 49 adalah 172,5. Dan untuk standar deviasinya adalah S, rumusnya sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya adalah 172,5 di akar sama dengan 13,4. Sekian adalah hasil saya untuk ujian tengah semester mata kuliah statistika dan probabilitas. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.